Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Selamat datang di mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada pertemuan perdana ini, kita akan sama-sama membahas mengenai kontrak perkuliahan, kemudian pengenalan mata kuliah, termasuk tujuan perkuliahan, metode kuliah, serta bagaimana sistem penilaian di dalam perkuliahan ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bersifat proyek, sehingga teman-teman diharuskan membuat media sebagai tugas akhir. Harapan saya, kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Selamat mengikuti perkuliahan perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali melihat orok itu satu semester belajarnya. Iya Pak. Satu semester belajar semester berikutnya Pak. Luar biasa. Baik. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu di mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Alhamdulillah dapat ruangan yang cukup nyaman ya. Di sini lumayan. Ruang 4 juga nyaman. Meskipun agak tertutup gitu ya ruangannya. Ada butuhkan di sana. Sehingga kadang-kadang pernah merasakan ya, Anda masuk selangkah itu sinyal hilang. Ya, tapi kalau keluar pintu aja itu sinyal balik lagi. Itu artinya ruangan itu memang ada kutukan di dalamnya. Kita belajar ruangan ini. Iya, agak panas juga dan sebagainya. Nah, sudah sejak tahun lalu mata kuliah ini saya ampuh sendiri. Sebelumnya saya bersama Bapak Dr. Sainul Hermawan begitu. Namun karena Pak Sainul fokus ke beberapa mata kuliah lain yang sastra, maka mata kuliah ini diberikan saya sendiri begitu. Jadi ini satu-satunya mata kuliah yang saya sendiri, sehingga dalam keilmuan saya jadinya tertarik gitu. Bukan tertarik ya, ditarik. Harusnya karena S1 S2 konsentrasinya sastra, harusnya saya ngajar yang sendiri itu mata kuliah sastra, tapi ya sudah lah ya, tidak apa-apa, diterima saja. Maka saya mengampu mata kuliah media ini yang sebenarnya bau-baunya itu arahnya ke pembelajaran, karena ada 3 ranah ya dalam prodi kita, ranah bahasa, kebahasaan gitu ya. Ini tahu ya siapa? Tahu. Prof. Jumadi, Bu Cahaya, ya, kemudian ada ranah sastra, ada Pak Sainul, Prof. Ustam Effendi, gitu. Dan ada pembelajaran. Pembelajaran ini siapa? Bapak. Oh, Pak Rafiq bukannya kebahasaan, Pak Rafiq kebahasaan. Ya, pasabahan. Nah, pasabahan ya. Tapi pasabahan ketiga-tiganya masuk karena semua ibu beliau menguasai. Ya, karena itu beliau bisa bahas apa saja. Mungkin Bu Faradina gitu ya yang ngajar membaca, menulis, nah itu. Kemudian ini media. Baik, tidak masalah. Sekarang hari ini kita membahas mengenai kontrak ya, kontrak perkuliahan, karena ini pertemuan awal, tidak mungkin kita langsung UTS kan? Nah, Mas, apalagi tugas. Ada apa dengan tugas? Aman saja Pak. Anda harus percaya bahwa tugas-tugas yang saya berikan itulah yang menuntun tangan saya menuliskan huruf A. Meskipun kalau dilihat tugasnya ya gitu. Kalau dilihat benar-benar tugasnya juga ya begitu gitu. Yang penting saya melihat niatnya untuk mengerjakan. Benar Pak. Baik, sebelum masuk ke kontrak, saya ingin mengingat-ingat lagi karena kita liburan hampir berapa lama? 2 bulan ya. Saya yakin otak teman-teman
bukan kereset lagi ya. Kalau angka itu bukan dari nol tapi dari minus gitu kan. Masuk kelas ini itu agak bingung, saya ngapain sebenarnya? Karena selama 2 bulan ini Anda pulang ke haribaan orang tua kan, nggak ngapain-ngapain aja kan bisa makan. Ya, kan? Nonton insert, nonton Kimi Maruko-chan, pagi-pagi SpongeBob, santai sekali hidup Anda. Iya kan? Nah, tapi bisa hidup gitu. Nah, sekarang Anda kembali ke kehidupan kampus. Jadi kita harus recall lagi, memanggil ulang. Ya, sebenarnya kelas ini ada berapa orang? 17. Sedikit ya. Iya. Jadi kalau tawuran antara angkatan, Kalah, Pak. kalah. Kami panitianya. 89. Saya wasit aja, Pak. Oh, iya. Kita nonton aja. 89 laki-lakinya 13. Ini laki-lakinya 5. Satu dilawan 2 orang. Sebesar-besarnya ente dilawan 2 orang agak sulit juga. Kalau perempuan ya nggak apa-apa. Mereka biasanya pekelahinya musuh. Oh ya Allah, nyawa kita tempelnya nggak ada kan, pandirnya aja. Tapi ini membuktikan bahwa ya alhamdulillah gitu, prodi ini tetap diminati. Nah, Iya kan? Tapi di sisi lain apa? Sisi gelapnya adalah ketika Anda lulus, saingan Anda untuk mendapat pekerjaan itu bertambah. Karena itu ada prodi lanjutan, prodi PPG misalnya. Nah, PPG untuk dapat gelar GR kan? ya. SPDGR. Kalau sudah dapat gelar GR, pemerintah wajib menerima Anda sebagai pegawai, bukan pegawai lagi, sebagai pegawai gitu, entah itu PNS atau P3K dengan gaji 2 kali lipat. Tapi masuk PPG nanti juga ada tesnya kan, tidak bisa sembarangan. Kalau tidak PPG masih bisa jadi guru? Bisa. Guru di yayasan bisa, atau guru kontrak di satu sekolah bisa. Tetapi ketika ada penerimaan, biasanya yang diprioritaskan adalah guru P3K ini jadi PNS. Setelah itu baru di bawahnya guru kontrak begitu, yang namanya sudah masuk database. Tapi rezeki tidak ada yang tahu kan? Nah, Memang tidak semuanya nanti akan jadi guru. Ada yang jadi istri guru, jangan di rumah saja kan? ya. Ada yang jadi istri camat gitu kan? Nah, Ada yang jadi pengangguran ya, sebagai sebuah profesi yang bergengsi. Iya kan? Pengangguran tapi keren gitu kan? Misalnya. pengangguran kerja. Mungkin ada yang sudah mulai bercita-cita gitu kan? Saya akan menganggur duluan 2 tahun, menunggu perang dunia ketiga pecah, kan ikut ke Rusia sebagai volunteer gitu, masih dibayar gitu ya, pulang tinggal meninggal dengan gaya. Baik. Nah, di pertemuan pertama ini tentunya kita bahas adalah tentang kontrak perkuliahan. Yang pertama, perkuliahannya seperti apa? Nah, kemungkinan teman-teman kita akan blended, daring, bisa juga luring, tergantung. Kalau komposisi yang pas 30-40% itu daring, sisanya luring. Nah, daring ini akan terjadi kalau nanti ada kondisi khusus, misalnya saya malas. Iya kan? Itu sangat khusus gitu. Ya, benar. Atau tidak mood gitu kan. Ajar kita ketemunya daring, Zoom atau Google Meeting. Saya senang, kalian senang gitu kan. Kita sama-sama senang. Pura-pura kuliah di 15 menit, kemudian isi daftar hadir Selesai. jadi blended teman-teman. Mengapa juga harus blended? Karena kuliah ini adalah mata kuliah proyek. Sehingga kalau kita mau bagi 2, pertemuan pertama sampai UTS nanti kita akan bicara teori, materi. Sisanya tidak akan bicara itu lagi. Sisanya Anda bekerja membuat proyek. Proyeknya apa Pak? Kalian bisa tanya ke mahasiswa yang lama. Mereka bisa dapat A karena membuat aplikasi Android. Mudah? Mudah-mudahan bisa. Selanjutnya mereka punya podcast pembelajaran. Yang ditakuni kawan juga Pak. Bagaimana caranya belajar yang efektif menurut kamu? Menurut saya,
semakin banyak belajar, kita semakin banyak lupa. Agar tidak lupa, jangan Belajar. podcast. Kemudian mereka juga punya channel YouTube pribadi. Isinya apa? Isinya menjelaskan media Belajar. Kemudian mereka juga punya blog. Blog maksudnya dalam bahasa Inggris blog. Ayo bikin Blog. Itu blog. Paham ya? Paham. Sehingga mereka semua ya nilainya bagus gitu ya, tapi mereka sudah keluar sebagai seorang yang komplit, bisa membuat aplikasi meskipun Android ya. Karena mengapa Android, Pak? Karena iOS ataupun OS yang lain itu agak sulit. Anda bikin iOS, mendaftarkan ke Apple Store itu bisa munculnya 6 bulan lagi gitu, lama banget. Kalau Android Anda bikin hari ini, selesai malam udah bisa Anda pasang di Android Anda, selesai. Jadi yang handphonenya bukan Android, di rumah ada Android yang tidak terpakai begitu kan, ada S21 yang jadi ganjal TV, ganjal lawang, jangan dibuang. Siapa tahu itu bisa Anda pasang nanti aplikasi Android Anda. Sederhana saja sebenarnya, nanti seperti PPT tapi jadi aplikasi. Kalau agak ribet nanti saya turunkan, kita bikinnya PPT tapi dijadikan aplikasi. Ada aplikasi tambahannya. Yang penting ketika ditanya, kamu punya pengalaman membuat aplikasi pembelajaran? Ya, saya pernah membuat. Ya. Dan itu akan kalian lakukan di pertemuan setelah UTS. Puas artinya tidak lulus kan? Tidak. Jadi ada beberapa tugas nanti, tugas besar. Jadi yang apakah menuju UTS ini tidak ada tugas, Pak? Tetap ada tugas. Jangan senang dulu. Seperti biasa, ambil tugas-tugas kecil saja, tugas-tugas yang mencari definisi dan sebagainya. Bukan tugas-tugas besar yang sifatnya proyek. Jadi blended, PBL dan PJBL. Tadi kan proyek itu PJBL. Tahu singkatan PJBL? Project Based Learning. Karena dalam bahasa Inggris proyek itu kan project, jadi PJ, Project Based Learning. Kalau PBL namanya Problem Based Learning. Kita belajar berdasarkan masalah pembelajaran. Pak, saya sudah tanya ke guru saya di sekolah, ternyata media yang mereka bisa gunakan bukan media digital, tapi media sederhana. Oleh karena itu, Pak, di tugas ini saya menceritakan media sederhana, yaitu permainan anak-anak. Misalnya main apa yang kalau perempuan apa sih namanya? Yang biji-bijian. Oh, dakwaan. Kalau kalah di sana, Pak, di dalam dakwaannya ada kertas dipotong-potong kecil kayak arisan. Kalau kalah harus diambil, dibuka, harus menjawab pertanyaan tentang materi yang sedang diajar. Itu permainan perempuan. Kalau permainan laki-laki, misalnya main lebok, pernah nggak main lebok? Apa ya, mungkin di daerah kalian namanya bukan lebok, yang ada dibikin bulatan, ada bola kasti dilempar, kena punya lubang kita ambil, kita akan lemparkan ke teman-teman yang lari. Ini biasanya akan berhenti permainannya kalau betangisan. Karena Sudah biru aja. gitu kan, sininya biru. Dari rumah gitu kan. Itu kan bisa dimasukkan yang tadi kan, pertanyaan ketika dapat sebelum melempar ke temannya, jawab pertanyaan dulu. Apa yang maksud dengan majas? Nah kan, kalau umang ada kawan manu kan. Itu lawas 5 menit kawannya sudah lari ya. Banyak permainan sederhana kan yang bisa dimasukkan unsur-unsur pendidikan. Jadi media itu luas, teman. Media itu luas. Kemudian ada ceramah dan diskusi. Saya ada ceramah, tapi ya sebentar. Kebanyakan kita diskusi. Kalau teman-teman ada pemikiran, silahkan disampaikan. Selanjutnya ada presentasi. Presentasinya apa, Pak? Nanti kalau kalian buat aplikasi, tentu tidak langsung membuat kan? Sebelum membuat, kalian presentasi dulu di kelas. Saya akan membuat materi pantun, teman-teman. Menggunakan media spinning wheel.
Spinning wheel keren namanya. Spinning wheel, padahal dari kertas karton, dipotong gula, ditaruh paku tengahnya, diputar, spinning wheel. Berhenti di kotak tertentu, silakan ambil pertanyaannya tentang pantun. Kalau tidak bisa menjawab, berdiri atau menyanyi. Ada hukuman. Yang penting adalah ada instruksi bermain. Jangan sampai Anda bikin aplikasi, gimana cara mainnya, serah hitamnya, main. Itu artinya bukan permainan yang isinya pembelajaran. Jadi kita nanti presentasi juga. Baik, apa saja yang harus diperhatikan dalam perkuliahan ini? Yang pertama tentu kehadiran. Teman-teman tentu punya jatah untuk tidak hadir berapa? 3 kali. 3 kali. Tapi saya berharap sih bisa hadir penuh supaya rasa kasihannya itu tidak berkurang gitu. Iya, Pak. Saya kan nggak mungkin bantu orang yang tidak saya kenal kan? Ya. Ini siapa misalnya? Siapa namamu? Nah, iya. Namamu siapa panggilannya? Awe. Saya nggak tahu namanya Awe nih karena jarang turun. Mungkin nggak saya ngasih hak. Kan nggak mungkin. Ya, siapa tahu Awe ini jahat teroris. Penjahat hati kan, penjahat cinta kan? Nah, kita nggak tahu. Makanya supaya saya bisa memberikan nilai yang baik, saya harus kenal dulu siapa. Ya, Baron, siapa? Iqbal, siapa belakang Kadek? Siapa? Najumi. Semua itu sudah ada. Ada lagi ya? Nggak ada apa? Ini A2 ya? A1 ada berapa lah? 5 juga. Anak 10 aja, Pak. Kalian merasa diperebutkan gitu ya? Enggak juga. Perempuan-perempuannya kayaknya agak males gitu. Nggak ada tantangan kan? Masa nanti di rumah ngobrolnya yang di sastra kan nggak asik kan? Kemudian ada tugas dan proyek. Nah, saya memang tugasnya banyak, tapi biasanya waktu tugasnya itu panjang. Biasanya dia 1 minggu minimal, nggak ada yang tugas besok kumpul, nggak ada. Ya, tapi sepertinya kalian ingin ya. Iya. Ingin. Etos kerjanya sangat tinggi ya. Pak tugas, kami haus. Kemudian sikap teman-teman. Karena kita ketemunya sebentar, mohon sikapnya yang penuh. Apa ya? Kalau di mata kuliah Pak Sainul, Anda hadir aja belum tentu dianggap hadir. Karena bisa jadi Anda hadir tapi pikirannya di rumah misalnya. Pikirannya di kos, mengurup mie, bagian 5 kuit, pakai tahu jarum misalnya, nonton drakor, harinya hujan dan sebagainya. Hanya orang-orang yang teguh pendirian yang mau turun kuliah saat itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Untuk jadwal kita tetap saja ya, karena ini pas sekali menurut saya jadwalnya ya. Ya, Pak. Belum ngantuk juga, belum lapar, Senin juga. Rasa-rasa ingin bolos tuh belum besar gitu. Pertama. Tapi kalau zaman saya, Senin itu sangat menggoda. Karena dulu Senin itu nonton pakai hemat. Dulu Senin nonton di XX1 itu cuma 15.000. Kalau Senin. Di lain hari 30.000, 15.000 cuy. Jadi kalau Senin itu bisa berdua nonton. Tahun 2007. Ini sudah 2020. Sekarang nonton berapa? 60 ya? Ada yang 80, Pak. Santai ya. Bukan saya yang ledok dari Sonas Kalau bisa kita turunkan gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Masih ada cara lain untuk Nonton. Traktir, Pak. traktir ya. Bahkan sekarang ada orang yang menginstal Instagram hanya untuk nonton. Bukan Instagram, Telegram. Saya. Iya kan? Luar biasa Telegram ini. Mengapa Telegram bisa begitu? Ada yang cari tahu? WhatsApp nggak mungkin kayak gitu. Karena WhatsApp milik Amrik, Telegram itu milik Rusia.
Jadi kalau Anda ngomong apapun di Telegram nggak akan ada orang yang menyadap. Karena benar-benar terbuka Rusia punya. Kalau WhatsApp hati-hati. Iya. Terakhir Pak Rustam kena hack nomornya kan? Iya, pakai iPhone. Iya. Yang ternyata mohon transfer dan sebagainya gitu. Padahal cuma ngeklik satu APK, yaitu kan salahnya ngeklik. Coba jangan diklik. Rasa penasaran Anda besar sih ya, apalagi yang apa-apa gitu kan. Astagfirullah, klik kan. Makanya hati-hati. Hilaf ya, tangan, salah tangan Pak, bukan salah saya. Sekarang Anda akan bertanya, apa saja komponen penilaian? Ya, kalau kita sesuai aturan seperti ini, kehadiran 10%, tugas 10%, proyek 20%, UTS dan UAS 20 dan 30, lalu sikap peraturan kehadiran 10. Jadi 100%. Kalau konversinya misalnya tugasnya 30%, UTS 30%, ujian akhir 40%. Tapi kemungkinan kita hanya akan UTS yang sifatnya materi hanya di UTS. Ujian akhir Pak, ujian akhir adalah penilaian proyek. Jadi saat orang lain ujian akhir, Anda santai-santai. Karena apa? Karena sudah mengerjakan proyeknya besar. Tapi sebelum menuju proyek besar itu kita belajar dulu, ya step by step. Cara mencari gambar yang lisensinya aman, cara mencari musik latar yang tidak terdeteksi copyright di YouTube dan sebagainya. Ya, semuanya ilmu umum. Tapi kalau tidak tahu ya agak sulit juga. Harapannya semuanya nanti dapat maksimal ya. Kuadrat namanya. Tidak ada. Semuanya dapat A. Ya minimal amin lah. Asal jangan amun ya. Dapat berapa? Amunan dapat A gitu. Tapi ya, insya Allah baik-baik aja. Yang penting diikuti instruksinya, tugasnya dikerjakan, kehadirannya dijaga, sikapnya dijaga. Sekarang masuk sedikit ke substansi perkuliahan. Tujuan perkuliahannya apa sih? Apakah ingin senang-senang atau hanya ingin mengisi waktu luang? Tentu tidak, teman-teman. Tujuan yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan. Artinya materi kan? Memperoleh pemahaman. Karena tahu saja tidak cukup. Harus paham. Dan pengalaman dalam proses perencanaan, pembuatan hingga penerapan. Jangan sampai Anda bisa bikin medianya tapi tidak bisa menerapkan di kelas. Sulit nanti. Dan itu nanti terjadi pada saat PPL. Percaya atau tidak, ada anak yang PPL 30 menit waktunya habis terbuang gara-gara tidak bisa memasang LCD. Dan itu terjadi semester kemarin waktu saya pembimbing. Palu dinginnya. Karena hukum kan. Kalau palu dingin tuh ingat tidak isi materi. Lupa sudah. Mengapa? Karena perencanaannya tidak matang. LCD yang biasa dipakai itu keduluan orang. Yang diambil LCD baru, dicolok tidak mau, tidak bisa menyeting karena biasanya otomatis. Jadi ini salah satu contoh, hati-hati. Perempuan harus bisa juga pasang LCD, jangan hanya laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada, bagaimana? Kalian harus mandiri. Ada yang sudah pernah pasang LCD sendiri? Sudah ya? Yang belum? Belum ya? Ini menjawabnya pingsan. Panas Pak, jangan demam ya. Dari kompres dulu di sini. Nyalon banyak. Pintar benar. Makanya hati-hati. Semuanya harus bisa. Jangan sampai kalian kaget gitu ya, Pak, laptop saya tidak bisa saya pasangkan ke LCD. Terus kata saya pakai handphone. Bisa Pak. Takut beliau. Tetapi perlu konektor yang pas karena handphone Anda mungkin USB-C atau Lightning. Cari konektor USB-C atau Lightning itu VGA. Kalau HDMI Anda colok ke handphone, Anda sebaiknya kesambang lihum. Cek. Kenapa? Karena ininya saja sudah beda. Colokannya sudah beda, Anda paksakan gitu kan.
Yang kedua, menjadikan mahasiswa siap menghadapi tantangan zaman. Mengapa? Karena kalau kalian tidak siap, kalian akan kalah. Nanti masuk mau jadi guru di yayasan, misalnya mau masuk ke yayasan Al-Mazaya. Aliran sesat nih. Tahu Al-Mazaya nggak? Atau mau jadi guru di yayasan apalagi sekolah yang keren di Banjarmasin? Dan Hasana kalau di Banjarbaru. Tahu? Tahu. Nah, itu harus dites. Nggak mungkin, Pak saya mau ngajar, oh ayo silahkan. Kecuali Anda. Orang dalam. Nah itu. Tahu. Anda kan orang luar. Iya. Mau masuk ke situ tentu harus dites. Tes ngajar biasanya. Ada 2 orang yang masuk sampai tahap akhir, satu ngajar omong-omong saja, satu pakai media pembelajaran, misalnya pakai Mentimeter. Kira-kira kalau Anda jadi kepala sekolah mana yang Anda pilih? Kan pakai Mentimeter lah. Paham? Kemampuan media itu menentukan kualitas seseorang dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu Anda yang pakai media yang kekinian yang akan dipilih. Itu tantangan zaman Anda. Beda dengan orang yang ngajar 2 jam ceramah aja, berkisah masa lalu. Bisa nabi ya. Pengalaman ya. Jangan ambil yang buruknya, ambil yang baiknya. Tidak ada penghapus nih, tidak bisa saya lempar. Sulap, iya itu saya tidak bisa, itu sulap. Itu laptop bisa. Laptop bisa ya? Ada ilmunya. Masa ngapain lo? Tantangan zaman berbasis teknologi dan memanfaatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sekarang kurikulum baru, kurikulum apa namanya? Kurikulum Merdeka Belajar. Itu makin berat teman-teman, makin dituntut menggunakan teknologi. Bahkan kalau kalian lihat buku yang basisnya sekarang kurikulum Merdeka Belajar, di dalamnya ada QR code. Iya, modulnya pakai QR code. Lihat kan adik-adik kalian? Nanti tanya, Bu, gimana Bu ini QR code? Bingung, jelaskan, oh itu dirabit nanti, dicari-cari kecil, masukkan ke banyu, minum banyunya. Karena gurunya tidak tahu bagaimana mengakses QR code. Gimana cara aksesnya? Pakai apa? Pakai dadi ya? Pakai handphone? Ada loh, percaya tidak percaya, ada loh handphonenya tuh canggih banget tapi tidak tahu cara men-scan QR code. Dia buka browser terus mana apa aja? Pakai kamera kata saya, dibukanya kamera. Ada nggak di kamera? Seingat saya kalau tidak semua kamera ada. Kalau Xiaomi seingat saya itu bisa pakai kamera biasa kelihatan linknya. Tapi Samsung belum tentu, iPhone belum tentu. Harus pakai Google kan, di Google ada tanda kan, search baru diklik baru keluar. Itu aja ada yang nggak bisa. Gimana kalian mau menghadapi tantangan zaman? Makanya di sini kita belajar agar tidak ada lagi yang gagap teknologi. Salah kalian belum maksimal menggunakan handphone kalian. Kita lanjutkan. Apa saja sih Pak bahasannya? Nah, yang dibahas adalah sumber belajar, kemudian jenis dan peran media, karena ada beberapa jenis media itu, ada beberapa peran nanti. Kemudian hubungan gaya belajar dan pemilihan media. Jangan sampai Anda memilih media itu karena Anda suka. Paham? Ingat, kita bikin media untuk siapa? Untuk orang lain. Jangan mendahulukan ego Anda. Anda bikin PPT, backgroundnya hitam, hurufnya pink, atau hurufnya merah. Karena saya ini gotik banget, Pak. Iya, itu Anda yang suka. Tapi apakah siswa Anda nyaman melihatnya huruf merah? Kan tidak. Maka pikirkan orang lain yang Anda pikirkan. Jangan ego sendiri gitu. PPT-nya imut banget, hurufnya komik. Lucu banget, Pak. Iya, lucu bagi Anda, bagi orang yang di belakang susah melihatnya. Paham? Itu gaya. Kemudian ada gaya belajar. Jangan sampai Anda memaksakan PPT yang isinya teks, padahal di kelas Anda gaya belajar siswanya itu adalah kinestetik. Tahu kinestetik? Orang yang belajar cepat kalau ada aktivitas
Fisik orang ini bagusnya dibawa keluar. Ayo kita keluar kelas, bermain, ajak apa yang kayak gini, main kopi ya, apa sih namanya, yang di ajak apa, yang kayak gini. Kok ada temennya kan, kalau dibuka dia nggak jadi patung lagi, di sini dia ajak dan sebagainya. Nggak bernama-nama ya, pokoknya main itu aja. Nah itu, sambil main itu, sambil menyebutkan misalnya unsur intrinsik cerpen. Kalau salah Anda ajak. Nah, itu dia makin cepat daripada cuma di kelas nonton PP. Artinya kita salah menentukan jenis media. Hati-hati. Kemudian selanjutnya pengamatan. Nanti kalian punya tugas mencari orang lain. Bisa teman yang sudah jadi guru, bisa kata-kataan yang sudah jadi guru, adik-adikan yang sedang di sekolah. Kalian wawancara. Sebenarnya kamu suka media seperti apa sih? Itu pasti berbeda nanti. Generasi yang lahir tahun ini dengan tahun ini itu beda kesukaannya dalam media. Kalau generasi sekarang mungkin sukanya yang video tapi pendek, kayak reels, kayak instastory, kayak TikTok. Kalau Anda bikin video 2 jamnya malas, mau 2 jam. YouTube kepanjangan, mereka sukanya yang simple. Karena itu TikTok bisa digunakan media pembelajaran. Ada kan yang benar salah, kalau benar ke kalau benar ke salah. Bisa sebelumnya kan ini adalah kalimat contoh dari Majas. Ada 2 pilihan kan, kiri apa kanan. Itu boleh, bisa digunakan TikTok. Tapi jangan kepanjangan. 15 menit, 30 menit. Anda live show, kan tidak. Paham ya? Hati-hati. Jadi harus tahu gitu. Tapi kalau orang tua Anda disuguhi TikTok video 15 detik, lu mamain ini. Ada. Jangan apa? Mereka kasih tumatan dia. Namanya ada video pembelajaran 2 jam. Oh senang sih dia. Karena detil. Pernah ngajarin orang tua mengetik? Pernah. Ini nama, delete nama, ini delete. Dah kan? Anda kira orang tua Anda menangkap karena Anda cepat menjelaskan. Padahal beliau bukan orang seperti itu. Orang lama itu suka dituliskan kalimatnya, ketik dulu mah. Nah, bila pian pencet delete, nah hilang mama. Oh gila sih. Sip mama. Jalannya ada. Sini dulu. Kau tak buruk mama nih kan? Tidak sama. Contoh, artinya tiap generasi punya gaya masing-masing. Anda aja, mohon maaf nih, perempuan suka drakor, ada juga yang tidak suka. Drakornya pun beda-beda. Ada yang suka romantis, suka horor, ada yang suka action. Saya suka juga, tapi yang action gitu. Enggak yang cinta-cintaan banget gitu. Yang Bollywood lah juga. Saya bingung kenapa misalnya Bollywood itu semuanya diselesaikan dengan menyanyi dan menari. Masuk akal. Anda punya utang, kalau kita menyanyi selesai utang lunas tidak kan? Nonton juga, tapi yang ramai yang luar di Disney, Sherlock Holmes dan sebagainya. Kalau Korea kayak apa yang The First Respondent dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau kalian seleranya beda. Kalian menangis dan sebagainya. Nah itu selera. Bahkan satu angkatan aja beda selera. Ada yang mainnya ML, ada yang mainnya PUBG, Free Fire, bocil kematian dan sebagainya. Beda-beda selera orang. Kita nggak bisa juga bikin semua orang suka, tapi kita bisa ambil kesimpulan umum. Baik, lalu selanjutnya kita bikin proyeknya 4 pertemuan, bisa 1 bulan gitu, tugas semua, biar minta tugas. Selanjutnya ada evaluasi. Kadang kita tidak mengevaluasi. Dan yang ditujukan evaluasi juga tidak pernah itu evaluasi. Saya tanya nih, teman-teman waktu mengisi kuesioner benar-benar tidak? Tidak kan? Ada yang cepat aja biar bisa dilihat nilai. Bagaimana dosen Anda mengajar?
Terbaik. Bintang 5. Jelek. Kurang sip. Oh gitu aja, tidak jelaskan kurang sipnya apa. Saya menghargai orang yang niat itu menjelaskannya sampai jadi cerpen misalnya. Waduh. Ada yang panjang menjelaskan. Misalnya Bapak sudah bagus, hanya kebanyakan tugas di saya hanya kebanyakan tugas Pak, kami juga punya kehidupan lain. Curhat. Tapi dapat air, ilmu gitu. Tapi curhat ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Artinya orang-orang seperti ini harus diperbanyak lagi tugas. Ya kan, semakin bersemangat saya memberikan tuh tugas. Artinya membekas sekali gitu. Nanti 10 tahun lagi kita ketemu, kalian tetap ingat saya gitu. Mengapa? Karena hati kalian sakit, terlukai oleh banyaknya tuh. Malam minggu menggauli itu gara-gara Pak A. Ya Allah, Pak. Sari pulang pacar. Woi, pacar. Apa biasa? Yang penting di sini Pak. Tanya deh. Alhamdulillah. Jangan disuruh sholat pacar. Nanti hilangnya jadi hilang. Jadi dia akan lurus. Wah, ternyata saya harus belajar, tidak harus pacar. Tidak putus. Biasanya apa alasan? Kamu terlalu baik sama aku. Oh, itu bisa banget. Oh, ini nyari coba. Baik, ini ya evaluasi. Sekarang sedikit, apa sih media itu? Nah, ambil handphonenya, cek KBBI, apa sih media? Benar nggak? Ini yang saya screenshotnya arti media. Medianya dia itu. Apa sih media itu? Cek KBBI-nya. Ada kuota kan? Alat. Media alat. Sarana. Waduh, kok? Tidak terlihat. Iya, LCD-nya tidak mau disalahkan. Zat hara yang mengandung protein, karbohidrat. Oh, kelihatan nih. Alat. Yang pertama A, alat teman-teman. Jadi media itu alat. Apa yang kita pahami dari sini? Alat itu harus ada orang yang menggunakan. Artinya media fungsinya tidak untuk menggantikan. Salah kalau misalnya Anda jadi guru, ada siswa datang, nah ini PPT-nya baca seorang. Atau play PPT-nya di kelasnya otomatis aja. Ibu hendak ke pasar. Boleh nggak menggunakan media seperti ini? Tidak. Ingat, media itu alat bantu saja, bukan pengganti Anda. Karena itu sekarang kan lagi rame ini sebab ada aplikasi yang bisa membuat dosen AI. Oh iya. Ya kan? Ada dosen AI. Dosennya di rumah itu kan masih guring tapi presentasi ada orangnya. Dan itu AI. Artificial Intelligence. Apakah itu boleh? Tidak. Guru tidak bisa digantikan. Materi itu bisa disampaikan. Knowledge itu bisa disampaikan, tapi value tidak bisa. Nilai itu tidak bisa. Makanya guru itu berat, tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. AI itu tidak bisa membedakan. Kalau misalnya siswa nanya, Pak, saya miskin misalnya, untuk bertahan hidup, ternyata ada kesempatan untuk korupsi. Apakah saya boleh korupsi? AI bisa jawab boleh. Boleh kan? Karena untuk bertahan hidup. Tapi nilainya itu harus disampaikan oleh manusia. Korupsi itu boleh tidak? Tidak boleh. Meskipun baik, saya korupsi Pak untuk anak yatim, dia tetap korupsi. Paham? Paham. Nilai teman-teman harus disampaikan oleh manusia. Setelahnya yang kedua apa? Ada alat, ada sarana, mirip ya. Kemudian yang terletak di antara dua pihak. Artinya media itu jembatan teman-teman. Terletak di antara dua pihak. Saya dan Baron ada jarak. Untuk menyatukan kami ada jembatan di sana. Agak gimana gitu ya. Paham? Karena itu kita pakai media Baron. Bagaimana kita berkomunikasi kalau sedang jauh? Pakai handphone. Medianya gawai. Kalau sedang dekat diperlukan media tidak? Bisa, dia bisa tidak. Tapi mengapa kalian agak gugup kalau medianya dipegang lawan jenis, dipegang pasangan?
ada rahasia, mungkin ada yang privacy gitu. Kadang-kadang kita perlu media, kadang-kadang tidak perlu media. Tapi intinya media itu adalah jembatan untuk membuat sesuatu itu jadi nyambung. Jangan sampai Anda pakai PPT, siswa makin bingung. Karena PPT Anda itu ada animasi Spiderman joget bawah. Pernah lihat PPT kayak gitu? Banyak banget animasinya, ada kupu-kupu, karena gurunya cewek, suka pink gitu ya, suka Hello Kitty. Pink, ada boneka Hello Kitty, beranimasi dan sebagainya, ada sound systemnya, dangdutan, dikasih jos. Siswanya malah tidak paham, malah tujuan media bukan malah membingungkan, tapi memahami. Baik, di mana media itu letaknya? Media itu letaknya membantu ini pembelajaran. Karena pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar. Karena itu kita belajar, nanti sumber belajar itu apa saja. Sebelum belajar, kalian ada tugas nanti. Tidak perlu menunggu pertemuan kedua, nanti ada tugas. Kita lanjutkan tugasnya. Sebelum tugas, ini harus kalian persiapkan. Apa saja yang belum kalian kuasai harus mulai diutak-atik. Pertama, Google Suite. Google Suite itu isinya macam-macam. Apa saja? Google Dokumen, Google Classroom, Google Form, Google Drive, apa lagi? Google Form, apa lagi? Apa lagi? Google Maps. Masuk juga. Pokoknya semua layanan Google itu dinamakan Google Suite. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis kalau drive-nya maksimal berapa? 15 giga. Kalau yang bayar tergantung subscription kalian ya, ada 1 tera, 2 tera gitu. Penting juga punya yang tera itu untuk yang menyimpan kode nuklir misalnya kan. Banyak nih kode nuklir. Kode nuklir ya, karena berbahaya itu di hidden biasanya kan. Jangan sampai orang lain tahu. Isinya game ya, crack-crackan dan sebagainya, aplikasi yang pakai jamu gitu kan. Tahu aplikasi pakai jamu? Ya, daripada beli, cari yang crack atau jamu-jamuan ya, office-nya. Karena malu Pak, muncul di ujung kan, activation your office. Padahal kalau buka Shopee, beli kodenya, yang tembakan cuma 15.000. Shopee ada, jadi aktif Office. Beli Canva, lalu yang tidak premium beli di Shopee kan 25.000 1 tahun. Itu murah, Anda bisa pakai setiap hari Canva. Tugas, malas bikin cover, buka Canva yang premium banyak, template-nya bagus-bagus. 25.000 ya sekali makan lah ya. Cendana sekarang berapa makan? 10.000 ya? Ya doa. 10.000 pakai minum. 12.000 kalau pakai minum. Pakai kerupuk gratis ya? Ya. Ambil sesuka hati. Baik. Lalu aplikasi editing video. Semua sudah bisa? Minimal 1 bisa. Apa? Capcut. Capcut bisa? Bisa. Ada yang pakai KineMaster? Bisa. Ada yang pakai Adobe Premiere Pro? Nah, kayak yang sederhana aja yang pakai handphonenya. Boleh. Di handphone apa lagi? Apa lagi? Selain CapCut, selain apa? Diva video ya, Diva video. Ya pokoknya kalian minimal bisa 1 kuasai itu. Semua bisa ya? Nah, aplikasi editing gambar. PixArt. Canva bisa. Apa lagi? Ada Photoshop? Nggak usah ya. Corel? Nggak usah ya. Lightroom, ada yang bisa Lightroom? Bisa ya. Lightroom versi handphone? Ya. Menarangi muha baik. Kayak gini. Ya boleh. Pokoknya harus bisa 1 minimal. Ya. Sudah bisa menghilangkan background? Bang gitu kan. Nah, pasangkan misalnya dengan Kim Jong Un kan, dengan Putin gitu kan, sebagainya. Ya pokoknya sip lah. Aplikasi editing suara bisa? Apa? Di mana ada? Di aplikasinya.
Di aplikasi khusus handphonenya. Download. Oh, di download ya. Kalian harus bisa. Gunanya apa ini? Gunanya untuk mengedit rekaman suara agar siap untuk podcast. Podcast Pak direkam langsung kan bisa, tapi kan kalian nggak bisa nambahin awalannya. Podcast kan biasanya ada bumpernya di awal, ada musik-musiknya. Kalau podcast yang lucu ada yang tertek dundung, ces. Nah itu kan harus ditambahkan. Itu pakai aplikasi. Cari di handphone Anda, buka Play Store-nya, nanti cari yang gratisan aja. Ya, ada suara tepuk tangan, suara ketawa, suara horor, itu harus ditambah. Harus bisa satu. LMS semua bisa, Google Classroom bisa kan, pembelajaran daring kan? Iya. Chill. Easy. Belum? Belum. Sudah punya? Berarti harus bikin. Boleh WordPress, boleh Blogspot atau penyedia blog gratis lainnya. Harus bikin satu. Nah, nanti PR-nya nanti bikin blog ya. Mudah, cuma perlu email. Email. Lalu ada realia. Nanti kita belajar realia. Realia itu alat peraga, tapi yang nyata. Bukan nyata sih, tiruan tapi bentuknya nyata. Pernah lihat global? Nah. Global ada kan di sekolah, benda-benda udah pernah dipakai tapi lupa. Ya. Itu harusnya digunakan di mata pelajaran IPS. IPS harusnya. Tapi kan cuma ditaruh di rumah guru, di atas lemari kan? Ya. Di plastiki. Oh bisa bener. Iya, emang kayak itu semua sekolah. Sampai 2-3 tahun warnanya pudar, padahal hanyar tuh, tapi nggak dipakai. Lalu ada yang itu, yang anatomi tubuh. Ya. Ya kan? Boleh. Sampai betaga gitu kan, pacul hilang tangannya, kepalanya nggak ada. Harusnya dipakai tuh di IPA, di biologi kan? Ya. Biasanya di lab aja. Lalu ada media sederhana. Media sederhana tadi sudah dijelaskan. Monopoli, pokoknya bisa dibuat pakai karton dan pakai apa? Sticky notes. Sticky notes kan warna-warni kan? Nah, anak-anak suka tuh. Ditulis materi di dalamnya, lalu dimasukkan dalam kotak, dikuncang, arisan dan sebagainya. Ini minimal. Nanti banyak lagi aplikasi selain PowerPoint nanti juga kita coba. Apa? Prezi. Prezi pernah lihat? Pernah kan? Pernah nggak? Mentimeter? Pernah. Prezi yang belumnya. Saya pernah pakai Prezi nggak? Pernah. Nah ini kan. Makanya pulang ini kalian cari guru ruqyah. Oh ada sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Di ruqyah? Banyak kesetannya. Minta ruqyah Bang Sidin. Wah, luar gitu. Kita lanjutkan. Nah, tugasnya yang pertama Anda mencari sumber belajar di buku catatan aja. Jadi minggu depan kita diskusi sumber belajar. Anda tidak datang dengan gelas kosong, nganga-nganga. Nah, Anda sudah punya catatan. Jadi kalau saya salah menjelaskan, Anda katakan, Pak, mohon maaf, Anda salah. Asik ya? Kalau dengan saya boleh. Kalau saya salah, Anda boleh koreksi. Tapi hati-hati. Tidak semua dosen menerima Koreksi. Selanjutnya Anda cek, Anda punya channel YouTube nggak? Punya. Punya, ada checklist. Punya blog pribadi? Belum. Berarti bikin blog. baron.wordpress.com atau kadekgoblog.com najibblogspot.com, banyak terserah. Mengapa? Karena kalau gratisan itu kita nggak bisa pakai awin.com, pasti ada ekstensinya. Karena gratisan pasti panjang namanya. Kalau gratisan bisa aja, kalau punya uang lebih beli. .com itu 100.000 setahun. Hostingnya beli yang paling murah ya 200.000 setahun lah. Bisa seri. Masa bisa seri? Gak bisa, satu aja. Kan namanya cuma satu. Kan untuk branding. Halo, kenalan, ini WA saya, ini website saya. Dibuka kosong kan, 404 error. Maaf ya, tapi di level ini teman-teman pakai yang gratisan. Ya, tidak perlu beli hosting dan lain-lain. Ya. Kita lanjutkan, ada Instagram punya? Ya. Berapa followersnya? Aduh. Atau Instagram kalian itu private? Ya. Private live Pak.
Hanya orang-orang terpilih yang bisa follow saya. Gimana nanti kalau tugas? Saya nggak tahu, teman-teman punya TikTok? Punya. Saya nggak punya sih. Perlu nggak kita pakai TikTok? Yang tidak tuh cari video TikTok juga di YouTube ya. Beda pencarian YouTube. Kayak kita pakai IG aja buktinya. Pakai IG buktinya. Cukup aja pakai IG. Terus apa lagi? Medsos yang penting. Facebook perlu nggak? Twitter? Pakai Twitter nggak? Ya udahlah, mungkin kita punya IG aja cukup ya. IG dan channel YouTube sama blog. Oh iya, satu lagi. Podcast. Bikin aja, walaupun isinya kosong. Spotify. Tapi cek apakah akun Spotify kalian tuh sudah bisa unggah atau belum? Karena ada Spotify yang cuma bisa dengerin. Paham ya? Dicek dulu. Rasanya itu ada pengaturannya. Cek supaya kalian bisa unggah podcast kalian. Sudah punya podcast? Bikin. Tidak ada yang mendengarkan, itu tujuannya. Meyakinkan bahwa kalian tidak punya fans sebenarnya. Kalian itu masing ya. Nanti yang dengerin siswa-siswa kalian. Memang beda teman-teman. YouTube dengan podcast itu beda. Kalau YouTube kadang-kadang kita fokus ke visual, kalau podcast itu fokus ke audionya. Bagaimana kita bikin pembicaraan itu menarik. Lawak aja dengan stand up beda nggak? Beda. Memang beda rasanya. Lalu setelahnya, karena nanti ada proyek, kalian harus mentransformasi diri menjadi beberapa kelompok. Ada berapa tadi? 17. Ini kalau 17 kelompok sendiri-sendiri ya. Buat apa dibikin kelompok? Kalau bagi 5 jadi berapa? 3 kelompok aja ya? 3 aja, ada yang 6. 3 aja deh kalian, karena banyak banget kan orangnya. Iya, Pak. Bagi 3 kelompok. Laki-lakinya mohon dibagi. Atau tidak ada yang mau laki-lakinya? Laki-lakinya biar satu kelompok gitu Pak. Laki-lakinya tuh biasanya satu kelompok terus Pak. Oh, gitu ya? Untuk pisah ya benar-benar. Ini cuma alasan supaya tidak harus mengajak laki-laki. Padahal kalau ada laki-laki kalian bisa jadikan sebagai romusa. Ya, budak. Kalian jadikan budak. Kalian konsep yang menggawi laki-laki. Ya, tapi kebanyakan laki-laki kita ini laki-laki yang senangnya membantu dengan doa. Doakan dan menyemangati saja. Ayo gawi, bandai. Ada yang senang jadi donatur kelompok? Biasanya ada sih kayak gitu. Ada kelebihan rezeki. Nah ini duit gawe. 5.000. Yang penting kalau nukar gorengan. Ya nggak apa-apa. Silahkan kalian bagi jadi 3 kelompok. Jadi nanti ada 3 proyek besar. 3 aplikasi Android, 3 web, 3 channel YouTube. Enggak ya, channel YouTube pribadi ya. Gimana Pak nanti? Nggak apa-apa tugas kelompoknya diposting di channel YouTube pribadi, meskipun tugas kelompok. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah mulai tergambar ya perkuliahannya seperti apa ya? Sudah. Gampang. Ada yang tidak punya laptop? Laptop. Ada yang tidak punya? Punya. Alhamdulillah semua punya. Ada yang handphonenya RAM-nya 4 GB ke bawah? Berapa RAM-nya? 3 GB. 3 GB. Ada lagi yang 3 GB? 3 GB. Bukan tidak bisa. Handphone yang RAM-nya 3 GB itu perlu kesabaran. Apalagi pas jaringannya agak sulit, gitu kan? Tipsnya jangan multitasking. Tutup semua dulu aplikasinya, baru buka aplikasi edit video. Jangan kayak handphone yang RAM-nya 12 GB, semua aplikasi dibuka ya terserah aja karena RAM-nya agak besar.
Jadi harus disiasati. Karena RAM kecil, fokus ke 1-2 aplikasi saja. WhatsApp-nya matikan dulu, Shopee-nya matikan dulu. Itu berat sekali Shopee. Coba, salah satu e-commerce paling berat itu Shopee. Karena itu saya anaknya Tokopedia banget. Shopee itu nggak dibuka aja, ada video live-nya loh, ya kan? Nggak diapa-apain aja tuh bunyi ting, Shopee. Karena dia makan RAM cukup besar. Anda buka halaman awal tuh bisa ada 3 video live orang play tuh, ya kan? Padahal Anda nggak play kan? Dia otomatis ya itu makan resource besar. Kayak itu kalian kalau Shopee itu terbuka. Kalau nggak belanja ya dialihkan saldonya ke teman. Jadi just tip ya. Baik, semoga teman-teman sehat. Amin. Karena ini yang paling penting, jaga kesehatan fisik dan mental. Karena saya menerima banyak laporan yang setelah saya diagnosa mentalnya sakit. Masih sorry kan? Banyak mental sakit itu. Dulu orang biasa aja, tapi sekarang itu harus psikiater. Banyak, misalnya perfeksionis. Ada orang yang kepikiran kalau nggak dapat A, kepikiran dia, sampai stres, nangis, sendiri, dan sebagainya. Karena perfeksionis. Padahal nilainya sudah bagus, tapi kadang maksimal. Terus ada orang yang terlalu introvert. Introvert tapi tahu ya introvert ya? Tengok teman-teman kalian ini sebenarnya berteman atau tidak sih? Jangan-jangan kalian cuma kenal nama tapi tidak tahu di mana kosnya. Keluarga kami ini. Nah makanya kalau ada teman, mohon setidaknya kalau tidak dibantu dibully. Ya kadang-kadang bully itu tanda keakraban. Tapi ingat, bukan bully yang fisik dan sebagainya. Jangan. Paham ya? Bercanda boleh kelewatan, tapi kalau terlalu kelewatan temannya ditarik. Ayo balik. Jangan kelewatan. Bukan zamannya lagi kesambatan ngaran abang, ngaran mama. Jangan seperti itu. Tidak ada gunanya. Ceng-cengin boleh tapi yang realistis. Diduakan, nah kayak gitu. Selingkuhin. Selingkuhi, balik dong. Kata gitu Pak. Oh bukan, setia Pak. Iya. Setia jomblo. Woi bapak nih. Baik, yang itu pasti jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa dikomunikasikan saja, silahkan. Sudah buat grupnya? Siapa PJ-nya? PJ-nya namanya Nida Munira. Panggilannya Munir? Oh tidak ya? Hilang dong ya. Baik, kalau ada apa-apa boleh WA langsung atau lewat Nida. Ya. Hati-hati. Sudah habis kuliah? Oh masih ada. Selamat menunggu perkuliahan selanjutnya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Terima kasih sudah hadir di pertemuan pertama. Kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya sudah buka simarinya, saya beritahu di grup untuk mengisi daftar Hadir. Demikian. Terima kasih.